Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-amsalul arabiyah. Lil arabi amsalun kasiratun. Ba'duha kana qoblal islam wa ba'duha ja'a fil usuril islam. Wa hadihi na- nama diju minal amsalil arabiyah wa kisosiha. Bangsa Arab mempunyai banyak peribahasa. Ada yang muncul sebelum Islam dan ada pula yang muncul pada zaman Islam. Berikut adalah contoh peribahasa peribahasa Arab dan ceritanya. Al-awal, masalu. Jaza'u sinmar. Kisotul masal. Aroda Nu'man Malikul Hiro Malikul Hiro anna yabni li nafsihi qasran aziman wa ikhtara li zalika binaan mahiron yuqalu lahu sinimar fabana sinimar al-qasra ala ahsani suratin. Maksudnya itu kan itu nomor satu itu pepatahnya itu judul contohnya tuh pahala sin. Di sini nih kisah perumpamaan An-Nu'man Raja Al-Hiro ingin membangun sendiri sebuah istana yang besar. Maka ia memilih seorang pembangun yang terampil bernama Sinmar. Maka Sinmar membangun istana itu dengan cara yang terbaik. Summa intazoroh ahsanal jazai minal maliki ala amalihi. Dan dia tuh kemudian dia tuh menunggu hadiah terbaik kayak hadiah terbaik dari raja atas pekerjaannya. Waqad ujiban Nu'man bikosri ijaban syadidan. Di situ tuh dan Nu'man sangat mengagumi istananya. Wa syakaro sinimar ala amalihil azim. Dan Sinmar tuh berterima kasih ya dan Nu'man itu berterima kasih pada Sinmar atas pekerjaannya yang mulia. Wa fi ahadil ayam talaba minhu Nu'man ayata jawala ma'ahu fi jawani bil qasri. Kemudian suatu hari Nu'man itu memintanya untuk berjalan-jalan di sekitar istana bersamanya. Wa an yu'arifahu bi ghurafihi wa qa'atihi. Maksudnya itu dan memperkenalkan ke kamar-kamar dan aula-aulanya. Wato fa Nu'man bi Wasinmar bi jami'il jawanibi qasri suma qasdan ila sathihi wa sa'alahu Nu'man hal hunaka qasrun mislu hada fa ajaba Sinmar la fa sa'aluhu hal hunaka bana'un ghairuka yastati'u ayyabni misla hadal qasr fa ajaba Sinmar kalla wa kasara Nu'man sari'an idza asyahadal bina fa
Fasabaya bena kusuran ukhra. Hmm, Nu'man dan Sinmar berjalan mengelilingi seluruh sisi istana, lalu naik ke atapnya. Dan Nu'man bertanya kepadanya, apakah ada istana seperti ini? Sinbad menjawab, tidak. Maka dia bertanya kepadanya, apakah ada pembangun selain kamu yang dapat membangun istana seperti itu? Sinbad menjawab, tidak. Nu'man berpikir cepat. Jika pembangun ini hidup, dia akan membangun istana lain yang lebih indah dari istana ini. Kemudian, ajmala min hadza qasar. Fatalaba min junudihi ilqa'ahu min satihil qasri. Famata. Fasoro yudrabu hadal masal liman yarudu alal ihsan bi, bil isaah. Maksudnya itu uh, berpikir cepat, jika pembangun ini hidup, dia akan membangun istana lain yang lebih indah dari istana ini. Jadi dia meminta, jadi si Nu'man ini meminta tentaranya untuk melemparkannya dari atap istana, dan si Sinmar ini mati, meninggal. Pepatah pepatah ini mulai digunakan bagi mereka yang menyikapi kebaikan dengan pelecehan. Kedua, contoh kedua, masalu raja'a bil hufa hunaini. Kisatul misal karena hunain iskafian yaskunul hiro wa zata yaumin ja'ahu Robiyun liyastariya minhu khufain wa akhadahu yusawimuhu hatta. Cerita kedua ini tuh tentang datang kembali pulang dengan dua sepatu Hunain. Maksudnya itu kisah perempuan ini. Hunain adalah seorang tukang sepatu yang tinggal di Hiro. Dan suatu hari seorang Badui datang. Hal itu membuat si Hunain marah kan. Lagi Zohu. Dan Hunain itu tuh pengen dan Hunain ingin membuatnya marah. Kemudian falamma rohalal a'rabiyu akhada Hunain al-khuffain wa alqa ahaduhuma fi tariqil arabi wa alqal akhar fi makanin ab'ada qalilan. Ketika orang Baduy itu pergi, Hunain mengambil sendal itu dan melemparkan salah satunya ke jalan orang Baduy itu dan yang lainnya. Kemudian dan lainnya agak jauh dari dia gitu, dari tempatnya siapa ini si orang tadi itu. Walamma marrol a'robi wa huwa roji'un bimakanil khuffil awal. Qala ma asbaha hadzal khuffa bi khuffin Hunain iskafi. Walau kana ma'hul akharu li akhadtuhu. Summa istamarra fi tariqihi hatta wasala ilal khuffis sani. Kemudian di suatu tempat sedikit lebih jauh, ketika orang Baduy saat dia kembali melewati tempat sepatu pertama, dia berkata,
sepatu ini tidak seperti sepatu Hunain. Si tukang sepatu, andai saja ia mempunyai yang satu itu, niscaya aku ambil. Lalu ia melanjutkan perjalanannya hingga mencapai tumpukan yang kedua. Maksudnya itu sampai ke yang lemparan kedua gitu. Falamma ra'ahu nadima ala tarkil awal wa raja'a liya'khudahu wa taraka naqatahu fil makani bijani bil khuf. Ketika ia melihatnya, ia menyesal meninggalkannya. Meninggalkan apa tuh sepatu yang pertama itu. Dia kembali mengambilnya dan meninggalkan untanya di sebelah sendal. Wa kana Hunain yarkubul a'rabi min makanin khafiyin wa liyaro ma yaf'alu. Hunain sedang mengawasi orang Baduy itu dari tempat tersembunyi untuk melihat apa yang dia lakukan. Falamma ra'ahu qad zahaba liya'tiya bil khufil awal wa asra'a wa akhadha naqatahu bima 'alaiha wa raja'a al-a'rabiyyu bil khufil awal falam yajid naqatahu wa hamala al-khuffain ila baladihi fasara yudrobu hadal masal fil khobbati fi hoibatil wa fi hoibati wal ikhfaq. Ketika dia melihat bahwa dia telah pergi untuk mengambil sepatu yang pertama, dia segera mengambil untanya dengan apa yang ada di atasnya. Dan orang Baduy itu kembali dengan sepatu pertama. Tetapi dia tidak menemukan untanya membawa dua hak atas negaranya. Ia mulai memberi contoh kekecewaan dan kegagalan. Kemudian yang contoh ketiga, mawa mawa idu urkub kisatul masal kana urkubun rojulan yakhliful mawa'id wa atahu akhun lahu yas'aluhu qala lahu urkubun idza atla idza atla'at hadihi nakhlah falaka tol'uha. Kisah perumpamaan tentang Urkub adalah seorang yang ingkar janji. Datanglah saudara laki-lakinya kepadanya dan bertanya kepadanya. Lalu Urkub berkata kepadanya, Urkub adalah seorang yang ingkar janji. Datanglah saudara laki-lakinya kepadanya dan bertanya kepadanya. Lalu Urkub bertanya kepadanya, jika pohon palem ini berbunga, engkau akan mendapatkannya. Tanamlah. Atahu aku. Falamma atla'at atahu kama wa'adahu. Faqala utrukha hatta tasira zahwan. Amro'a au sofro'a laun. Maksudnya itu ketika pohon itu tumbuh, beliau mendatangnya sesuai janjinya dan berkata, biarkanlah sampai mekar, warnanya merah atau kuning. Kemudian, falamma zahat qala utrukha hatta tasira rutoban. Falamma artobat qala utrukha hatta tasira tamron. Falamma atmarat Marat saro ilaiha urkubun minal laili faqata'a samaroha walam yu'ti akhahu syai'an. Kalau sudah maksudnya itu kalau sudah mekar katanya tuh biarkan sampai segar. Kalau masih segar beliau berkata biarkan sampai segar. Ketika masih segar Urkub mendatanginya
pada malam hari dan memotong buahnya, namun dia tidak memberikan apapun kepada saudaranya. Fasoro yudrobu hadal masal fi hulfil mi'at. Kasar menggunakan peribahasa ini dalam kisah di balik janji. Kemudian yang keempat, as-saifa doya laban. Kisahul masal tazawwajatil im tazawwajat imra'atun rajulan goniyan. Lakinnahu kana syahihan qad taqaddamat bihi sin fakhtalafa fakhtalafa fatalabati tolak fatalaqaha. Wa kana zalika zamana syita'i alladhi yaksuru bihil mar'a wa yaksuru fihil laban. Contoh keempat itu tentang susu terbuang sia-sia di musim panas. Kisah perumpamaan, seorang perempuan menikah dengan laki-laki kaya raya. Tetapi laki-laki itu miskin dan sudah tua. Sehingga mereka berselisih paham, lalu perempuan itu meminta cerai. Dan laki-laki itu menceraikannya. Saat itu adalah musim dingin ketika padang rumput berlimpah dan susu berlimpah. Falamma ja'a saif ihtajat ilal laban walam yakunil laban mutawaffiran fi zalikal waqti illa inda zaujihal awal. Ketika musim panas tiba, dia membutuhkan susu dan susu tidak tersedia saat itu. Dengan suami pertamanya, dia diutus. Mungkin maksudnya tuh kayak dipanggil gitu kali ya. Faba'asat ilaihi tarjuhu ba'don minhu. Fafarado qailan as-saifa doya'til laban fasoro al-misal yudrobu liman yatlubu syai'a fi ghairi waqtihi. Dia memohon padanya untuk maksudnya sebagian susunya itu, tapi dia menolak, mengatakan musim panas menyanyiakan musim panas yang lembut dan pendek. Contohnya diberi kepada seseorang yang meminta sesuatu pada waktu yang salah. Kemudian yang nomor 5, contoh nomor 5, ala ahliha janat birokis. Suatu masakan liqaumin kal albatun ismuha barokis. Wa fi ihdal layali akbala ada ulaika alqaum fi zolami yabhasuna an makan nihim falam yajiduhum faya isu fakaru bil a bil audati walakin natil kalbah nabahat binu bahiha ila makani qaumihi. Nah, ini tuh maksudnya pepatah kelima itu penuh belang. Kisah pepatah, suatu kaum mempunyai seekor anjing yang diberi nama Barokis. Suatu malam, musuh dari orang-orang itu datang dalam kegelapan mencari lokasi mereka. Namun mereka tidak menemukannya sehingga mereka lupa dan berpikir untuk kembali. Namun anjing itu dengan menggonggongnya mengingatkan mereka akan lokasi orang-orangnya. Fahajamuhum
وقصر وقضوا عليهم وكانت تلك القلبة سببا في نكبة قومه ومصيبتهم فصار يضرب هذا المثل لمن يجلب شوم على nafsihi wa ahlihi. Jadi mereka menyerang dan melenyapkan mereka. Anjing itu adalah penyebab malapetaka dan malapetaka bagi bangsanya. Maka pepatah ini mulai digunakan untuk seseorang yang membawa kerugian ada pada dirinya dan keluarganya. Lanjut yang keenam. Yang keenam itu qata'at jahiratu qawla kulli khotib. Kisahul masal kotalat qabilatun rajulan min qabilatin ukhra. Fajtan fajtama'a rijalu qabilatain wa takallamu fi sulhi wa manhi sa'ri. Wa qama khutabahum yatlubuna min ahli qabilati wa qabulatiyah wa haknan lizimai wa man'an li syarri wa bainamahum kadzalik idza ja'ati imra'atun yuqalu laha jahiratun. Yang keempat ini tentang pidato setiap orator terpotong-potong. Maksudnya itu suatu suku membunuh seorang laki-laki dari suku lain. Maka laki-laki kedua suku itu bertemu dan berbincang tentang perdamaian dan pencegahan kebakaran. Pengkhotbah mereka meminta masyarakat suku tersebut untuk menerima uang darah. Untuk mencegah pertumbuhan darah, mencegah kejahatan, dan ketika mereka melakukan hal itu, datanglah seorang wanita bernama Jahirzah. Faqalat inna ahla maqtuli qad qobadu ala qatili faqataluhu. Inda idin kanatil khutba'u wa qalu qata'at jahizatu qawla kulli khotib ida inna khabara alladhi atat bihi lam yubiki likalimihim faidatan fasara yudrabu hadza masaliman yaqta'u ala nasi ma hum fihi mufaja'atin ya'ti biha. Maksudnya itu kan si Jahizah ini berkata, keluarga yang dibunuh telah menangkap si pembunuh dan membunuhnya. Kemudian para khotib tetap diam dan berkata, Jahizah terputus. Perkataan setiap pengkhotbah karena berita yang kamu bawakan tidak ada gunanya dibandingkan perkataan mereka. Kemudian pepatah ini mulai digunakan siapa yang memotong orang, apakah mereka ada kejutan di dalam ya? Kemudian yang ketujuh, Indah Junainal khobar yakin. Kisatul masal fakharaja Husainu bin Amro ibn Pama'ahu rajulun min Juhainah ismuhu Akhnas. Ittafaqan ala salbi wa nahbi. Walakinna kulla minhuma kana yahdaru sahibuhu. Wantahazal ahnasu goflatun minal khufaini faqattalahu wansorofa rojian. Maksudnya itu yang pepatah kejutan ini Junaiha mempunyai berita yang pasti. Kisah perumpamaan ini Al-Husain bin Amr keluar dan bersamanya ada seorang laki-laki dari Juhaina bernama Al-Akhnas. Mereka sepakat untuk menjarah. Namun masing-masing
memperingatkan temannya, temannya Al-Akhnas menegur Husain karena terkejut membunuhnya lalu berbalik. Wa fi tariqihi waja'a amratal Husain taba'asu anhu. Wa qala ana qataltuhu wa, faqalat wa man anta hatta taqtulahu fatarakaha wa huwa yunshidu abayatan fiha. Dalam perjalanannya ia menemukan istri Al-Husain. Dia mencarinya dan dia berkata kepadanya, "Aku membunuhnya." Dan dia berkata, dan siapakah kamu sehingga kamu harus membunuhnya? Maka dia meninggalkan dan membacakan ayat di dalamnya, Tusailu an Husain kulla raqbin. Fasaro yudrabu lima'rifati hakikatul amr. Wa inda junahat juhainah khabarul bakin. Fasaro yudrabu lima'rifati hakikatil amr. Anda bertanya tentang hipokampus dari setiap lutut pendek yang Junahi mempunyai berita tertentu, mengetahui pengetahuan tentang kebenaran masalah ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.